Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal ya tentang momentum sudut yang materi pendahuluannya atau konsep dasarnya telah kita bahas di materi sebelumnya ya. Silakan kalian simak. Oke, kita langsung masuk contoh soal ya. Sebuah partikel bermassa 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 10 radian per sekon. Jika jari-jari lintasan partikel 3 cm, momentum sudut partikel itu adalah, oke, kita tulis yang diketahui ya. Massa partikel 0,2 gram. Karena di sini opsinya semua dalam gram ya, maka harus kita ubah ke dalam kilogram ya kan, menyesuaikan dengan opsinya. Maka bagi 1000 ya, 0,2 gram itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 gram ya kan. Kalau bagi 1000 ya kali 10 pangkat min 3, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 4 kilogram ya. Kalau kita ubah menggunakan faktor pengali ya, 10 pangkat. Oke. Kemudian kecepatan sudut ya atau omeganya 10 radian per sekon. Ini konstan ya. Jari-jari lintasan ya, jari-jari lintasan atau jarak dari partikel terhadap sumbunya ya, sumbu putar katakanlah seperti itu ya, atau jari-jari lintasannya yaitu 3 cm. Nah, karena di sini juga opsinya ini ada meter kuadrat ya, artinya ada meter di situ, maka kita harus ubah dari cm ke meter, yaitu bagi 100 ya, atau kali 10 pangkat min 2 ya, seperti itu. Nah, kita cari momentum sudut partikel. Di materi sebelumnya kita sudah rumuskan ya, bahwa persamaan dari momentum sudut L sama dengan I omega, momen inersia kali kecepatan sudutnya. Kalau kita lupa misalkan, nah kita bisa mengingatnya dengan mengetahui persamaan pada momentum linear. Momentum linear P kan sama dengan M kali V, massa kali kecepatan linear. Nah, karena massa pada gerak lurus, pasangannya pada gerak melingkar adalah I, momen inersia. Nah, kemudian V, kecepatan linear pada gerak lurus itu, pasangannya pada gerak melingkar adalah omega, kecepatan sudut. Nah, maka M kali V menjadi I kali omega. Seperti itu ya, kalau kita lupa. Nah, momen inersia untuk partikel ya, atau suatu partikel di sini adalah mr kuadrat ya kan, maka tinggal kita ganti mr kuadrat kali omega. Nah, m-nya ini, r-nya ya, ini kalau kita kuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat min 4 ya kan, omeganya kali 10. Nah, maka ini menjadi ya, kita kalikan ya, hasilnya 18 kali 10 pangkat min 7. Nah, di opsinya di sini tidak ada. Nah, tapi ada opsi ini. Tinggal kita ubah 1,8 kali 10 pangkat min 6 sama ya, kilogram meter kuadrat per sekon. Nah, itu opsinya adalah C ya. Oke. Soal berikutnya. Sebuah cakram yang momen inersianya ya I1 simbolnya 20 kg meter kuadrat ya. Kemudian berputar dengan kecepatan sudut ini. Kemudian cakram kedua yang mula-mula diam dengan momen inersia ini digabungkan pada sumbu yang sama pada cakram pertama. Nah, kecepatan sudut kedua cakram sekarang adalah, oke, jadi begini. Kondisinya ada sebuah cakram ya dengan momen inersia ini kemudian berputar ya, berotasi dengan kecepatan sudut ini ya. Nah, kemudian kita mengambil cakram kedua digabung dengan cakram pertama. Ya, digabung dengan cakram pertama di mana momen inersia pada cakram kedua itu ini ya. Nah, digabung itu dengan mendesain dengan sumbu putar yang sama atau sumbu rotasi yang sama. Jadi sesumbu ya. Jadi kita ambil cakram kedua, kita gabung dengan cakram pertama yang tadi berputar itu ya. Kita gabung dengan sumbu yang sama gitu ya. Oke. Nah, itu penting karena sumbu yang sama itu nanti menyebabkan kedua cakram ini memiliki kecepatan sudut yang sama ya. Nah, dan itu yang dicari ya. Jadi kecepatan sudut kedua cakram sekarang. Kenapa kedua cakram? Ya karena
keduanya kan digabung ya dengan sumbu yang sama. Nah, kalau kedua cakram itu digabung dengan sumbu yang sama, maka kecepatan sudutnya juga sama. Jadi kecepatan akhir alias kecepatan kedua cakram itu, kecepatan sudut maksudnya ya, itu sama dan itu yang kita mau cari. Karena sumbunya sama ya. Nah, kita bisa mulai dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum sudut. Bahwa momentum sudut sistem atau benda awal ya itu akan sama dengan momentum sudut sistem atau momentum sudut kondisi benda itu uh, setelah diberikan perlakuan atau kondisi akhirnya itu sama ya. Begitupun ketika kalau kita membahas pada gerak lurus, misalnya pada peristiwa tumbukan ya, ada yang namanya hukum kekekalan momentum linear P awal sama dengan P akhir. Sama dengan ini ya, sama. Ini kan sama dengan tumbukan ya. Kalau tumbukan kan gerak lurus begitu kemudian bertabrakan ya. Nah, kemudian menyatu. Menyatukan itu tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, sama dengan ini. Ini kan ada kedua cakram kemudian digabung ya, digabung. Nah, sama dengan tumbukan kan, tapi ini pada gerak melingkar ya, pada gerak rotasi. Nah, maka prosedurnya sama, prosedur penyelesaian soalnya sama, tapi kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. Oke, kondisi awal, kondisi kita sebut saja pakai istilah sistem ya, sistem. Kondisi awal sistem ya, itu hanya satu benda ya kan. Nah, maka momentum sudutnya juga, oh ya, momentum sudut si benda yang satu itu ya kan, persamaannya I kali omega, jadi I1 kali omega 1. Nah, kemudian sama dengan momentum sistem akhir. Nah, momentum sistem akhir itu sudah ada dua benda ya kan, karena sudah digabung ya. Ada dua benda, maka I1, nah karena tadi kecepatan sudutnya sama ya, maka kita misalkan omega begitu karena sesumbu kan, kedua benda memiliki kecepatan sudut yang sama, maka omega 1 tambah I2 omega 2. Seperti itu ya. Di soal ini digunakan simbol omega 2 ya, kita ganti saja ini omega 2 ya. Sambil kita faktorkan seperti ini kan bisa ya. I1 ini ya, omega 1 ini 40 ya ini kan. Sama dengan I1 20, I2 5 ya kan. Omega 2 itu yang mau kita cari. Nah, ini 800 ya, 25 omega 2, maka omega 2 sama dengan 800 bagi 25 ya, atau 160 bagi 5 ya kan. Nah, sama dengan 32 radian per sekon. Inilah kecepatan sudut kedua cakram setelah bergabung. Ya, kecepatan sudutnya sama karena sesumbu. 32 radian per sekon. Oke, jadi uh, kalau kalian sudah biasa mengerjakan soal tumbukan misalkan ya, nah itu mirip dengan ini ya. Oke, tapi ini menyatu. Soal berikutnya, seseorang penari balet berputar dengan tangan terentang, ya tangan terentang, tangannya direntangkan ya, di atas lantai yang licin. Kecepatan sudut penari tersebut 1,5 putaran per sekon. Jadi 1,5 putaran per sekon. Dan momen inersianya ini. Bila kemudian kedua tangannya dilipat menyilang di dadanya, jadi awalnya tangannya direntangkan, kondisi awalnya seperti itu ya. Kemudian tangannya dilipat menyilang di dadanya. Pasangan omega dan I yang mungkin pada kondisi tersebut adalah, oke ini kita akan cari itu ya. Oke, sekarang kita coba pahami kasusnya. Bahwa ada seorang penari balet ya, berputar dengan tangan terentang dengan kecepatan sudut ini, momen inersianya ini. Nah, kemudian tangannya disilang di dadanya, disimpan di dadanya. Nah, maka di situ kan akan berlaku hukum kekekalan momentum linear juga, momentum sudut juga kan. Nah, maka kita akan cari omega 2 dan I2, ya kan? Kondisi akhirnya yang terpenuhi agar hukum momentum sudutnya konstan, kan seperti itu ya. Nah, jadi ini momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir si orang itu, ya. Nah, maka awalnya kan I1 omega 1, kan? Nah, akhirnya menjadi I2 omega 2, ya kan? Dan I2 omega 2 inilah yang kita mau cari, ya. Seperti itu. Nah, maka kan si orang ini kalau menyilangkan tangan di dadanya, otomatis
momen inersianya sudah berubah, sudah berbeda dengan yang sebelumnya ketika tangan terentang. Nah, karena momen inersianya sudah berubah, I2-nya maksudnya ya, omega 2-nya juga sudah ikut berubah agar L absennya ini konstan, kan begitu ya. Dengan L sama ya. I1 6 ya, omega 1 1,5 ya. Nah, kalau kita kalikan ya 9. Jadi kita punya persamaan 9 sama dengan I2 omega 2. I2 omega 2 ini yang kita mau cari. Nah, berapa I2 omega 2-nya ini? Ya. Nah, kita sebenarnya terbantu dengan adanya opsi ini. Yang harus kita pahami bahwa ini nilai momen inersia orang ini ya pada kondisi akhir itu lebih kecil dari kondisi awal. Atau momen inersia ketika tangannya dilipat itu lebih kecil ketimbang tangannya direntangkan. Nah, jadi I2 lebih kecil dari I1. Kenapa? Karena kita tahu salah satu variabel yang memengaruhi nilai momen inersia adalah R. Ya kan? R itu apa? Ya. Jarak, kalau kita tinjau partikel misalkan jarak partikel terhadap sumbu putar. Ya kan? Terhadap sumbu putar. Kalau tangannya direntangkan seperti itu, otomatis partikel-partikel yang terdistribusi di tangan itu kan semakin jauh dari sumbu putarnya. Ya kan? Maka inersianya kan besar. Kalau tangannya dilipat, otomatis berkurang juga faktor momen inersia pada partikel-partikel di tangan tadi. Karena dilipat, artinya sudah semakin dekat dengan sumbu rotasi, maka R-nya semakin kecil, maka momen inersianya kecil. Seperti itu kan. Jadi I2 lebih kecil dari I1. Nah, efeknya ya atau syaratnya kalau seperti itu maka kan L ini kan konstan kan? Konstan. Maka kalau I-nya ini jadi kecil, maka omeganya harus besar dong. Ya kan? Supaya L-nya konstan. Nah, jadi omega 2 harus lebih besar dari omega 1 supaya mempertahankan hukum kekekalan momentum sudut ini. Nah, kemudian juga ya bahwa ini kan 9 ya, maka otomatis ini juga harus 9 kan? Jadi I2 kali omega 2 harus nilainya 9. Jadi kita punya syarat 3 ini yang harus terpenuhi ya, agar momentum sudut ini konstan. Nah, tinggal kita cek di opsinya. Yang paling mudah kan kita cek yang syarat ketiga dulu ya, bahwa perkalian I2 dan omega 2 harus hasilnya 9. Nah, kita lihat yang hasilnya 9 opsi A ya kan, opsi B juga hasilnya 9, C bukan ya, D juga bukan, E juga bukan. Maka antara opsi A dan B yang memenuhi ini. Kemudian kita masuk ke syarat berikutnya bahwa omega 2 harus lebih besar dari omega 1 ya. Nah, kita lihat omega 2 berarti ini kan omega 2 semua ini kan. Ini I2-nya kan. Ini I2-nya, ini omega 2. Maksudnya kecepatan sudut dan momen inersia pada kondisi akhirnya, ya kan? Oke. Kita lihat ini di opsi A misalkan omega 2-nya 1. Di sini 1,5. Ya, artinya omega 1 lebih besar. Ya kan? Karena 1,5 di sini 1. Omega 1 lebih besar dari omega 2. Artinya tidak masuk syarat ini. Jadi A ini salah kan? Salah kan begitu. Harusnya omega 2 itu lebih besar. Nah, kemudian kalau kita lihat momen inersianya bahwa I2 harus lebih kecil dari I1. Kita lihat I2-nya di sini 9 ya. Di sini 6. Nah, salah juga ya kan? Karena I2 harus lebih kecil dari I1. Nah, kita lihat opsi B. Opsi B omega 2-nya 2. Omega 1-nya 1,5. Artinya omega 2 lebih besar dari omega 1. Ya kan? Nah, maka sesuai. Kemudian momen inersianya. I2-nya 4,5 itu lebih kecil, 4,5 sedangkan ini 6. Berarti I2-nya lebih kecil dari I1. Sesuai ya. Jadi nilai omega 2 dan I2 yang mungkin atau yang terpenuhi yang memenuhi hukum kekekalan momentum ya, yaitu opsi B. 4,5 dan 2. Ya, 4,5 dan 2. Oke, itu ya yang sesuai dengan syarat ini kan. Oke, soal terakhir ya. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut 9 radian per sekon. Nah, bidang piringan sejajar dengan horizontal. Massa dan jari-jari piringan ini ya, di atas piringan diletakkan cincin yang masanya ini. Pusat cincin tepat di atas pusat lingkaran, jadi sesumbu juga ini ya. Maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Nah, ini mirip dengan tadi, ya kan? Mirip dengan tadi. Karena sesumbu, si
piringan yang berbentuk silinder pejal ini dan cincin ya sesumbu, maka tentu kecepatan setelah digabung kecepatan sudutnya sama, ya kan? Itu yang kita mau cari. Nah, kita gunakan juga tadi hukum kekekalan momentum sudut. Bahwa momentum sudut sistem sama dengan momentum sudut awal sistem ya, sama dengan momentum sudut akhir sistem. Momentum sudut awal sistem itu hanya terdiri dari satu benda, ya kan? Maka momentum sudut benda itu saja, yaitu ini tadi, piringan silinder pejal, berbentuk silinder pejal homogen. Artinya homogen ini benda tegar ya. Oke, itu. Ini ya. Nah, maka ini ya satu benda saja, I1 omega 1 ya, yaitu momen inersia si piringan silinder pejal itu dan kecepatan sudutnya ya. Sama dengan momentum sudut akhir sistem. Nah, momentum sudut akhir sistem pada keadaan akhir itu sudah ada dua benda ya kan, sudah digabung dengan cincin. Nah, maka ada dua benda di situ. Maka ada dua momentum sudut. Momentum sudut ada dua momentum sudut yang sudah bergabung ya kan. Nah, maka L1, L2. Nah, kita bisa faktorkan karena omeganya sama ya kan, maka kita bisa tulis omeganya seperti ini kan sama ya. Uh, maka kita harus cari dulu masing-masing momen inersia supaya kita bisa cari omega. Omega ini kan kita mau cari ya, kecepatan sudut akhir ya, atau kedua benda yang sudah digabung. Maka kita harus cari dulu I1 dan I2. Momen inersia si silinder pejal ini atau piringan ini dan cincin. Oke. Untuk I1, momen inersia berbentuk piringan ya atau silinder pejal itu kan nilainya adalah 1/2 mr kuadrat. Nah, yang perlu kita ingat bahwa momen inersia piringan pejal itu sama dengan katrol itu kan. Katrol kan kalau kita anggap dia piringan pejal ya, itu kan momen inersianya 1/2 mr kuadrat. Nah, begitupun untuk silinder pejal, juga 1/2 mr kuadrat. Kalau sumbu rotasinya tepat di tengah. Ya, jadi momen inersia silinder pejal dan piringan pejal ya, itu nilainya sama 1/2 mr kuadrat jika sumbu rotasinya tepat berada di tengah. Nah, dari mana? Kita pernah buktikan di materi sebelum-sebelumnya, silahkan kalian simak ya. Kita masukkan M-nya, kita masukkan R-nya ya, nah, dan kita dapatkan ini 1,2 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Nah, berikutnya untuk momen inersia si cincin. Nah, cincin kalau kita lihat bentuk cincin itu kan sama dengan silinder berongga. Iya kan? Kalau kita lihat cincin sama dengan silinder berongga. Nah, maka momen inersia cincin itu sama dengan momen inersia silinder berongga. Yaitu apa? Mr kuadrat. Dengan catatan sumbu putarnya tepat berada di tengah, sama seperti ini kasusnya kan. Mr kuadrat persamaannya. Nah, kita masukkan masanya, masa cincin, jari-jari cincin ya dikuadratkan. Nah, kita dapatkan ini 0,6 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Kita sudah dapatkan I1 dan I2, kita masukkan ke persamaan ya. I1 omeganya ini, nah ini I1 tambah I2 omega ini yang kita mau cari ya, kecepatan akhir ketika piringan dan cincin menyatu ya, dan tentu omeganya sama karena sesumbu ya. Kita perkalikan, nah kita dapatkan ini, kita operasikan matematis, dan kita dapatkan omeganya adalah 10,8 bagi 1,8 ya kan. Ini kan 10 pangkat min 2 bisa hilang ya. Atau nilainya adalah 6 ya. Jadi kecepatan sudut ketika kondisi akhirnya ya, kondisi akhir sistem atau piringan dan cincin ini sudah menyatu, tentu dengan kecepatan sudut yang sama karena sumbu rotasinya sama, nilainya adalah 6 radian per sekon ya.